Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Kita mulai aja kelas hari ini. Jadi hari ini tuh kita materi baru. Nah, ini kakak akan share screen. Ini dia. Oke, sebelumnya ini apakah layar kakak sudah terlihat di tempat kalian? Sudah bisa ngeliat belum? Udah kelihatan Kak. Sudah. Oke, berarti udah bisa lihat ya. Oh ya, sebelum kita mulai, kakak mau ngebahas nilai kuis yang minggu lalu. Menurut kakak nilai kalian tuh sudah bagus-bagus semua. Artinya kalian udah ngerti, jadi makanya kita lanjut ke materi baru. Cuman kakak mau sedikit koreksi. Di sini kakak nggak tampilin, tapi kakak cuman ngomong aja dulu. Langsung aja ya, lisan gitu. Nah, sebenarnya itu banyak, ada berapa, kalau lupa ada berapa orang gitu, yang bilang kalau covalent polar dan non polar itu terletak di PEB-nya ya. Nah, itu sebenarnya nggak salah sebenarnya. Karena memang benar, kalau polar itu kebanyakan dia pasti memiliki PEB, karena dia elektronnya nggak merata, jadi punya kecenderungan ada PEB-nya biasanya. Nah, kalau yang polar itu kan dia rata. Ya, jadi otomatis pasti nggak ada PEB. Dia ini. Sebetulnya benar, tapi kakak nilainya separuh. Kenapa? Karena sebenarnya perbedaannya tuh kenapa sekarang kan jadi muncul lagi pertanyaannya, kenapa bisa ada PEB-nya? Itu karena elektronnya nggak merata. Dan kenapa bisa nggak merata? Karena perbedaan elektronegativitasnya terlalu jauh. Jadi balik lagi ke poin awal itu sebenarnya karena terdapat perbedaan elektronegativitas. Jadi makanya kakak kasih separuh karena sebetulnya technically nggak benar-benar salah. Tapi sebetulnya menentukan kepolaran itu bukan PEB-nya, tapi elektronegativitasnya. Jadi gitu ya. Oke. Jadi kakak nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa minggu lalu jawabnya begitu, itu koreksinya ya. Karena tanya tuh apa penyebabnya ikatan tuh dan polar ada yang non polar. Nah itu jawabannya karena elektronegativitasnya berbeda gitu. Oke, jadi kakak harap semuanya sudah clear. Itu aja sih kalau yang lain kakak lihat kalian sudah paham konsepnya kalau yang lain. Cuma ada satu yang ketukar kovalen sama ioniknya terbalik. Tapi selebihnya kalian benar semua. Oke, itu aja. Jadi minggu ini kita akan belajar predictable trend. Jadi ini mungkin akan bagi dua. Minggu ini yang simpel aja. Kita akan belajar metallic sama non metallic dan mungkin kalian sudah familiar sama ini. Kalau misalnya sudah oke, nanti kita lanjut ke yang lain. Ada berapa di sini? Ini yang umumnya yang akan kita pelajarin. Jadi ini ada metalik sama non metalik. Otomatis kalian pasti tahu dong, itu logam sama non logam. Dan asal kalian tahu, itu tabel periodik itu biasanya mayoritasnya itu dari semua elemen itu bersifatnya itu metal. Makanya kalian kalau perhatiin di sini, yang paling banyak warna abu-abu metal. Jadi kebanyakan logam sifatnya. Nah, kalau yang non metal tuh biasanya berupa gas. Makanya ada gas mulia, halogen itu biasanya non metal. Tapi nggak selalu ya, kayak karbon juga dia non metal. Tapi kebanyakan gas biasanya kalau non metal. Nah, ini juga ada yang semi metal. Semi metal nih beda jarang ya, dikit ada di sini. Nanti kita lihat apa aja sih semi metal tuh. Atau metaloid. Nah, yang kuning itu semi metal itu sifatnya setengah-setengah. Nanti kita belajar lebih lanjut. Ada tabel perbedaannya. Dibilang logam enggak, tapi dibilang non logam juga enggak, jadi setengah-setengah. Itu namanya metaloid. Jadi ini kakak jelasin secara singkat. Jadi ini terannya di sini. Kalau metalik itu cenderung ada di sebelah kiri. Kalau non metal tuh ada di sebelah kanan. Nah, kecuali hidrogen ya. Hidrogen ini lain sendiri. Tapi kita nggak akan bahas. Dia punya sifat yang unik yang nggak dimiliki kelompok lain. Jadi dia punya kelompok sendiri gitu. Kalau hidrogen. Nah, ini seperti sebelumnya elektronegativitas kan ada belajar juga. Nanti ada elektron affinity. Nah, elektron affinity ini justru jarang ditemui. Hampir mirip dengan elektronegativitas, cuman kebalikannya. Nanti akan dijelasin perbedaannya apa sama energi ionisasi, sama atomic radius atau radius atom. Oke, jadi kita akan bahas satu. Jadi sekarang kita bahas ke yang non metal dulu di sini. Nah, nah kalau kalian lihat di sini kan kelihatan ya, metal tuh banyak banget. Em, di sini tuh ada alkali, logam alkali yang paling kiri, lalu di sebelahnya tuh alkali tanah. Lalu di sini tuh semuanya yang panjang ini namanya transition metal. Nah kalau yang di bawah ini jujur dia punya kelompok sendiri, mereka suka lupa juga namanya. Tapi dia metal semua dan jujur ini rada jarang ya ditemuin. Jadi tidak nggak usah terlalu dikhawatirin yang ini. Nah itu tuh namanya di sini. Ada sini, nggak kelihatan ya. Nah, itu pokoknya ini metal semua.
Nah, yang warna biru muda ini kayak warna ke biru kehijauan ini namanya non metal. Nah, ini kan gas gitu. Nah, ini metaloidnya ada berapa? Ada 7 di situ ya. Kita zoom dikit. Di sini ada boron, silikon. Nah, kalian mungkin familiar ya, paling familiar dengan silikon. Nah, itu ada germanium, arsenik, antimoni, tellurium sama ini kalau nggak salah astatin tak apa namanya. Nah, itu. Ini metaloid dan misalnya yang makanya dia kayak tangga gitu alumnya. Jadi kalau yang bentuk kayak tangga dari boron ini biasanya areanya metaloid di sini. Nah, kecuali yang ini ya. Ini gas mulia. Pokoknya paling ujung tuh gas mulia. Jadi otomatis dia gas dan bersifat non metal gitu ya. Oke, jadi sekarang kita belajar dulu nih karakteristiknya. Karena ini dikit ya materinya. Karena aku rasa kalian udah tahu kebanyakan. Em, Apalagi yang perlu tambahkan ya. Kalau untuk ion sih mungkin kemungkinan besar kan udah tahu. Ini spoiler untuk mungkin materi berikutnya lagi. Habis setelah project itu kita akan belajar tentang asam basa lagi. Nah, biasanya itu kan kalian sudah pernah belajar tuh sebelumnya tentang konfigurasi elektron. Ini suara kakak terdengar ya? Suara kakak kalian bisa dengarkan ya? Oke, berarti aman ya. Kalau misal suara kakak terdengar atau terlalu cepat, atau misalnya ada kalian mau tanyakan, langsung tanyakan saja. Oke. Jadi kakak anggap terdengar suara kakak. Takut ini masalah sebentar ya. Ini kakak adjust dulu device-nya. Oke. Oke, balik lagi ke sini. Jadi sebenarnya meta dan non meta tuh akan pengaruhi juga ke sifatnya itu loh. Ionnya itu kan ada, kan tahu ya, ada yang ion positif, ion negatif, sama ada sifat asam basa. Nah, biasanya kan kalau dulu kalian belajar yang di em, dari ikatan ionik sama dari konfigurasi elektron, kalian tahu kalau yang di sebelah kiri ini, biasanya yang metal ini, itu dia ionnya positif. Nah, sebaliknya kalau yang di sebelah kanan sini, itu yang non metal ya, kayak klorida, bromin, iodin. Nah, kalau di sini kan ada sodium atau natrium ya, kalium, itu kan positif. Nah, kalau ini kan negatif. Nah, itu sebetulnya ada pengaruhnya. Nah, kalau biasanya yang ini tuh bersifat asam. Nah, kalau di sini bersifat basa biasanya. Gitu. Punya itu kecenderungan seperti itu. Jadi kalau metal tuh yang plus itu biasanya dia asam. Nah, kalau yang minus itu dia basa. Nanti kita akan belajar lagi mengenai sifat asam basa. Nah, ini sekarang sifat-sifatnya. Banyak sifatnya. Jadi yang pertama tuh kita lihat dari tahan panasnya. Nah, biasanya kalau metal itu dia memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Makanya dia jadi konduktor baik. Makanya kalau misalnya apa tuh misalnya kayak panci, apa tuh kan dari logam ya, bukan dari plastik tapi dari logam. Kenapa? Karena dia tuh tahan panas. Dia tuh jadi selain dia tahan panas, tahan ya tahan panas lah pokoknya gitu punya titik leleh, titik didihnya tinggi. Makanya tahan panas dan dia tuh konduktor yang baik. Dia juga bisa menghantarkan panas. Jadi makanya kalau misalnya kita habis panasin besi itu kita pegang itu pasti panas. Begitu. Itu sifat dari logam. Nah, kalau non metal tuh oke ini banyak yang baru masuk ya. Oke, jadi semoga bisa mengikuti ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau masuk, mau ditanyakan, boleh. Oke, jadi non-metal tuh udah jelas pasti kebalikan dari metal. Dia kebalikannya. Dia punya titik leleh dan titik didih rendah. Jadi kalau itu rendah, dia juga gampang meleleh. Dan dia tuh nggak tahan panas. Makanya kalau misalnya kayak contohnya plastik itu, kita panasin dia pasti langsung meleleh. Gitu. Nah, kalau metaloid itu gimana? Ya, dia seperti yang kakak bilang tadi, dia diantaranya. Dia itu punya titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi sebetulnya daripada non-metal, daripada non-logam. Tapi lebih rendah daripada logam. Jadi setengah-setengah. Nah, kalau untuk konduktivitas, nah itu berkaitan erat. Maksudnya hubungannya itu cukup dekat ya sama tadi itu tahan panas itu. Dia itu kalau misalnya tahan dia punya titik leleh dan titik didih yang tinggi, dia otomatis bisa menghantarkan panas gitu. Ini ada yang resen ya. Mark resen. Ya ada yang ingin ditanyakan? Metalloids itu apa? Oke, metaloid itu diantaranya gitu. Itu apa ya namanya ya? Kayak semi logam, ya semi logam.
kalau bahasa Indonesianya. Dia tuh dibilang metal enggak, dibilang non metal enggak. Jadi dia sifatnya diantaranya seperti yang tadi kakak lagi jelasin. Contohnya dari ketahanan panas. Dia itu lebih kalau metal tuh kan tahan panas misalnya. Dia titik leleh tinggi tinggi. Non metal kan enggak. Kebalikannya kan non metal dengan metal. Tapi kalau metaloid atau semi metal ini dia diantaranya. Dibilang dia lebih tahan panas, ya, tapi dari non logam. Tapi kalau dibandingkan logam dia lebih rendah tetap gitu. Nah itu perbedaannya. Apakah sudah terjawab? Dia semi logam intinya di antara non metal dan metal. Metaloid itu contohnya apa? Contohnya ada di sini. Contohnya mungkin ada di sini ya. Ada boron, silikon, germanium, arsenik, antimoni, sama tellurium. Dia dikit aja metaloid, nggak banyak sebenarnya. Tapi kakak rasa yang paling kalian temuin silikon ya mungkin ya, kayak familiar mungkin. Nah itu diantaranya. Contohnya benda apa? Oke, contohnya ya. Sebentar ya, kakak cari ya. Oke, ini kakak lupa mestinya di share bentar ya. Sebentar. Ini kakak buka web bentar ya. Oke, jadi oke ini maaf kakak belum belum share screen lagi ya. Sebentar ya. Oke, jadi ini biar kita sama-sama bisa lihat juga. Ini kakak banyak buka yang lain juga. Oke, jadi sebetulnya dia tuh bentuknya tuh technically logam ya, tapi sifatnya tuh em, nggak benar-benar sifatnya tuh nggak betul-betul tok logam gitu loh. Nah contohnya ini. Nah kalau kalian lihat sekilas itu kan seperti ini ya. Contohnya ini kakak buka ya. Jadi biar semuanya bisa lihat juga. Jadi itu sebetulnya bentuknya tuh logam, cuman dia tuh sifatnya sepertinya kalau nggak salah dia lebih rapuh ya. Iya, dia lebih rapuh ini sebetulnya. Dia tuh bentuknya kayak logam gitu. Kalau lihat-lihat sekilas, contohnya kayak yang ini nih, ini lagi loading ya. Nah, nggak tahu nih kalian bisa lihat kan layarnya kakak. Nah, itu dia tuh logam kan bentuknya. Nah, dia tuh logam sebenarnya, kayak logam dari segi bentuk ya. Masa kalau kalian lihat, tapi dia tuh bahannya tuh lembek gitu, bahannya lembek dan dia tuh rapuh seperti non metal rapuhnya. Tapi dia kayak logam gitu penampakannya, Iya. wujudnya. Iya, seperti itu. Jadi itu ya untuk semi logam tuh kayak gitu. Dia jadinya kayak logam. Nah, ini ada juga contohnya metal, non metal sama metal. Jadi itu kalau Wih, karbon kan nggak tahu itu disebut. handphone. Metaloid itu handphone. Iya, karena handphone tuh chipnya pakai silikon ya. Jadi silikon tuh metaloid. Nah, HP kalian tuh kan dari chip kan. Nah, dan chip tuh biasanya terbuat dari silikon, makanya ini silikon chip. Nah, itu metaloid. Jadi ya betul, HP kalian tuh technically metaloid juga. Berarti laptop juga, tablet juga. Iya, yang mengandung chip karena chip ini dari silikon ya. Nah, itu penggunaannya dari situ. Aku pikir handphone terbuat dari plastik. Luarnya iya, tergantung. Itu kan mungkin bagian dalamnya lagi. Oke, ini sebentar ya. Ini kakak balik lagi nih. Oke, belum. Karena saya sebentar ya. Ya, jadi sebenarnya kalau bilang HP ya itu dia ini apa namanya chipnya yang metaloid silikon kan. Chip yang ada di dalam device kalian tuh dari silikon terbuatnya. Dia makanya rapuh ya itu. Makanya kalau misalnya apa itu kan rapuh banget. Kalau misalnya dari besi, wah itu mah tahan pasti tahannya. Nah, itu. Makanya HP itu kalau dibanting kan pecah ya. Ya gitu. Karena dia nggak sepenuhnya betul-betul besi gitu isinya. Nah, balik lagi ke sini. Itu balik lagi karena sifatnya. Nah, ini kan sifatnya ya. Em, Ketahanannya kerasnya enggaknya gitu. Nah, kalau metal tuh dia kuat gitu. Dia durable loh, dia tahan banting boleh dikatakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya tongkat besi gitu, kalian banting gitu kan mau diapain, technically dia nggak akan misalnya nggak akan rusak ya. Malah kitanya yang sakit ya kalau misalnya terlalu keras dia tuh intinya keras, dia nggak mudah ikutin bentuk, nggak gampang rapuh lah gitu, nggak gampang ya nggak rapuh lah intinya. Dia hanya bisa kalau dipanasin pada titik lelehnya gitu. Kalau titik leleh tertentu bisa titik lelehnya berapa, nah itu
baru bisa dia nanti berubah bentuknya. Jadi gitu ya kalau untuk metal. Nah, tapi kalau untuk nah di kali ini tuh non metal sama metaloid atau semi metal itu kan sifatnya sama ya. Lembek itu soft gitu, dia empuk gitu jadinya gitu ya. Gampang dibentuk lah gitu ya. Brittle tuh artinya rapuh. Dia rapuh jadinya gitu. Sama kalau karbon tuh kan yang kayak ada di ujung pensil tuh, isi pensil itu kan karbon ya. Nah, itu kalau kalian misalnya nulis gitu terlalu kalian tekan gitu kan otomatis dia ini kan rapuh kan, langsung patah kan misalnya. Nah, itu dia sifatnya. Dari itu non metal. Nah, itu kan rapuh kan kalian bisa lihat kan. Nah, begitu juga metaloid juga sama seperti itu sifatnya. Makanya kayak silikon tuh kalau chip itu kan rapuh ya tipis gitu. Kalau misalnya kalian tekan terlalu kuat kan pasti pecah. Nah, gitu jadinya. Itu kerapuhannya berada dari situ. Itu sifatnya ya. Nah, ini sekarang sifat ini dari wujud luarnya, penampilannya, luster. Nah, kalau metal tuh kalian pasti perhatiin. Kalau misalnya kayak wajan, kayak logam, kayak besi gitu, kayak tadi kakak bilang itu pasti bentuknya itu kan mengkilat. Dia mengkilat misalnya. Nah, kalau beda sama non metal dan metaloid gitu, dia itu nggak reflektif. Maksudnya nggak reflektif tuh kalau mengkilat tuh kan yang kayak pantulan kayak di kaca gitu ya. Kalian bisa ngeliat diri kalian sendiri itu kalau pas dipegang. Itu reflektif. Dan kalau non metal itu dia dull gitu loh. Dia nggak ada mengkilat-mengkilatnya gitu. Kalau mengkilat itu kan lain ya. Maksudnya kalian mungkin bisa bedain ya. Nah gitu lah pokoknya. Nah sifatnya sama. Makanya walaupun metaloid itu mungkin kalau dilihat sekilas kan pasti berpikir ini kok bentuknya kayak logam gitu. Kayak tadi gambar yang kakak kasih kalian lihat tadi. Nah itu ya memang betul lebih segi wujud memang mirip gitu dengan logam. Tapi sifatnya itu lebih ke non metal sifatnya. Hanya wujud luarnya aja. Dan dia tuh juga nggak mengkilat gitu. Makanya kalau misalnya kayak pensil tuh kan isiannya karbon gitu. Jadi kalau misalnya kalian coret di kertas gitu, dia tuh nggak bakalan mengkilat banget gitu loh. Kayak misalnya kayak layaknya mungkin kayak udah logam gitu, kayak besi nggak bakalan seperti itu. Dia akan tetap ya gitulah maksudnya. Cuman kelihatannya mungkin akan tertipu katanya mungkin tapi dia sebatas itu aja nggak punya reflektifnya itu loh. Seperti kalau misalnya kalian megang kayak besi gitu loh sama ini ya. Nah pokoknya dia beda deh. Oke. Kakak rasa kalian udah paham di sini. Nah, itu kalau untuk densitas itu kepadatannya, itu otomatis yang paling padat itu ya metal. Makanya kuat dia. Makanya kalau misalnya metal tuh mau misalnya misalnya buat apa gitu ya. Hmm, gimana ya jelasnya? Kakak bingung, bingung jadinya. Tapi kakak rasa pasti tahu. Nah, itu misalnya mau gimana tuh dibentuk. Makanya sebelumnya kayak kakak bilang dibentuk tuh susah. Kenapa? Karena dia tuh strukturnya tuh sangat solid. Dia tuh padat gitu. Jadi nggak segitu mudah dibentuk. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa dia punya titik leleh dan titik titik tinggi. Jadi saling bersambungan ya. Karena dia padat, jadi punya titik leleh dan titik tinggi pun tinggi. Nah, sebetulnya semuanya ada hubungannya. Densitasnya ada hubungannya dengan kerasnya juga ini. Karena dia padat, jadi dia lebih tahan banting. Tahan banting dia punya titik leleh dan titik tinggi yang tinggi. Gitu. Jadi sebetulnya semuanya ini ada sangkut paut. Jadi kalau kita mau paham gitu, pasti hafal ya. Nggak usah dihafalin juga sebenarnya. Nah, kalau ini sama, kalau non metal tuh dia sangat low gitu maksudnya densitasnya, kepadatannya rendah. Kenapa? Karena kebanyakan dari non metal itu berupa gas. Jadi dia otomatis kepadatannya udah jelas pasti rendah pasti gitu ya. Nah, kalau metal itu seperti tadi, dia untuk kayak metal dan biasanya padat kok. Biasanya metal ini semi metal itu padat. Dia bentuk kebut kayak metal kelihatannya, tapi itu dia rapuh. Jadi dia tuh kepadatannya otomatis pasti em, lebih rendah daripada logam, tapi tetap lebih tinggi daripada non metal gitu ya. Nah, balik lagi sini. Em, ini physical form itu biasanya solid. Di suhu ruang tuh pasti solid. Kita nggak pernah ngeliat besi itu tiba-tiba mencair. Dia pasti akan terpadat. Kecuali dipanasin pada suhu tertentu ya. Sudah mencapai titik lelehnya itu dia baru jadi cair. Itu kalau logam. Nah, kalau non metal tuh tergantung sekali lagi. Dia bisa berupa padatan, cairan pun bisa, sampai gas pun bisa. Tapi kalau cairan tuh agak jarang ya. Tapi pada jujur kakak pun juga lupa. Contoh yang cair itu gimana. Coba sebentar kita lihat di sini ya. Tapi ada yang unik sih. Kalau Merkuri itu langsung unik. Pada padahal dia ini ya, dia itu sebenarnya logam, tapi biasanya dipakai buat cairan yang itu loh di dalam apa namanya? Bukan termometer apa sih namanya kayak temperatur yang buat suhu ruangan itu.
Nah, itu kan udah cairan dalamnya tuh. Biasanya taruh buat ngukur satu suhu satu ruangan. Nah, itu isinya biasanya merkuri. Nah, misalnya gas. Nah, gas ini udah jelas kayak oksigen, misalnya kayak gas mulia, itu semuanya non metal sudah pasti. Jadi makanya kebanyakan gas. Nah, kalau ini solid at room temperature but easily converted to liquid or gas. Jadi kayak tadi yang kakak bilang gitu, dia sebetulnya padat. Bentuknya pun wujudnya kayak logam. Kalau semi logam tuh cuman dia tuh gampang mencair. Dia titik lelehnya itu nggak setinggi logam. Jadi kalau misal sekali kena panas dikit dia udah langsung mencair gitu. Itu kalau semi metal. Tapi dia akan berwujud padat kalau misalnya nggak dipanasin atau dalam suhu ruangan yang nggak dipanasin dan nggak panas gitu, dia pasti padat gitu. Tapi dia itulah tadi titik lelehnya lebih rendah. Nah, kalau untuk ionisasi, nah ini buat kelebih itu nggak bisa dilihat secara langsung fisiknya. Itu seperti kakak bilang sebelumnya, kalau biasanya metal tuh kan berada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu biasanya positif ionnya. Nah, kalau ionnya itu positif, dia itu punya kecenderungan untuk melepaskan elektron gitu. Jadi transverse elektron. Nah, kalau non logam itu justru dia kebalikannya. Dia di sebelah kanan dan dia tuh ionnya negatif. Dan dia tuh kalau ionnya negatif dia tuh ibaratnya lapar akan elektron. Dia tuh mau ngambil elektron yang terdekat itu biar dia itu bisa mencapai kestabilan. Jadi dia cenderung mengambil elektron. Ya intinya kalau yang negatif itu dia kurang. Dia lapar elektron. Jadi intinya gitu. Nah, kalau metaloid ini kan dia jujur ya, kalian bisa lihat di sini kan dia di tengah-tengah gini ya, letaknya boleh dikatakannya. Maksudnya dia nggak terlalu kanan, tapi dia juga nggak terlalu kiri gitu. Memang sih kelihatannya sekilas di sini ya kayak lebih ke kanan ya, tapi biasanya kalau logam transisi itu dia hampir sama gitu, ion-ionnya kayak +3, +4, +5 gitu. Jadi dia cenderung di tengah dia letaknya. Kalau metaloid, jadi dia itu ya maksudnya gimana ya? Nggak terlalu sedang sih di antaranya gitu dibilang dia stabil kayak gas semua enggak, tapi dia tuh juga agak susah buat membentuk ion positif maupun negatif, enggak semudah itu. Jadi itu ya, jadi dia tuh intermediate ionization energy dia nggak terlalu tinggi gitu atau terlalu rendah. Jadi itu untuk metaloid sama semi metal. Ini nanti kita akan belajar yang lain lagi. Tapi masih mudah untuk minggu ini. Jadi untuk ini metal, non metal sama semi metal ada yang ingin tanyakan atau misalnya ada yang kakak jelasin kurang jelas atau masih bingung atau gimana? Atau misalnya tadi baru masuk ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kakak tunggu sebentar. Kakak kasih waktu 1 menit gitu. Apakah ada yang ingin ditanya? Boleh silakan tanya, mau di chat box juga boleh. Oke, nggak ada yang nanya jadinya ya. Oke, karena nggak ada yang bertanya. Hmm, Kak, Oke, saya ingin bertanya, oke, ya Cindy, apa yang ditanyakan? eh, pengertian dari metal, non-metal, dan metalis. Pengertian dari metal, non-metal, dan metalloids. Ya, ya Kak. Oke, jadi sederhananya, oke, jadi sederhananya itu gini ya. Kalau metal itu kan dia logam, sebenarnya malahnya logam pasti kalau logam kayak tahu. Kalau non metal itu non logam dan metal itu semi logam. Dan kalau kalau pengertian biasanya lebih ke sifat ya, pasti akan dibilang kalau metal itu
begini sifatnya dia itu, maksudnya memiliki teknologi yang tinggi, dia itu tahan panas dan sebagainya. Kalau kayak nyari pengertian logam seperti itu. Nah, kalau non metal tuh ya kebalikannya. Misalnya non metal tuh ya yang di luar dari logam. Kalau metaloid itu nama lainnya semi metal. Nama lainnya semi metal. Jadi kalau misalnya bingung atau semi logam. Ah, semi logam. Kalau metaloid itu. Jadi itu sifat pasti kalau misalkan nyari apa itu semi logam, itu pasti akan munculnya satu substansi satu zat gitu ya yang dia itu dia tuh sifatnya tuh terletak di antara logam dan non logam. Maksudnya dia tuh memiliki mungkin wujud yang seperti logam tapi memiliki sifat yang memiliki karakteristik yang seperti non logam juga. Jadi mungkin kalau dari pengertian seperti itu ya. Apakah sudah terjawab? Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, nggak ada. Sebetulnya kakak rasa kalau untuk logam non logam ini cukup mudah, em, cukup familiar ya, karena kita tuh juga banyak yang mungkin menemukan barang-barang yang kayak logam non logam itu di kehidupan sekitar kita pasti banyak. Ya, tapi ini yang betulnya organiknya ya, yang kita bisa lihat tabel periodik. Mungkin yang nggak ada tabel periodik pun pasti banyak juga yang sintesis nilainya. Oke, jadi ini kita belajar tentang atomic radius berikutnya. Jadi sebelumnya kakak Haf, kalian masih ingat kan tentang konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron tuh kalau kalian misalnya sudah ngerti konfigurasi elektron, kakak rasa ini akan menjadi sangat mudah. Atomic radiusnya akan mudah kalau misalnya kalian sudah paham konfigurasi elektron. Tapi kalau enggak pun juga sebenarnya ini masih mudah banget. Nah, ini sekali lagi yang di bawah ini abaikan aja. Karena ini nggak bakalan di ini juga. Dia lebih mudah aja, jadi ingatin di sini aja. Sebenarnya sih nggak masalah kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, tapi untuk sementara kita fokusin di atas aja. Nah, jadi atomic radius itu, ini kakak nanti gambar ya. Kasih pakai gambar gitu biar kalian nggak bingung. Nah, jadi kan bisa lihat trennya itu dia pokoknya makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, dan makin ke kiri. Jadi makin ke kiri bawah itu paling gede. Jadi sebenarnya di sini itu cesium paling gede. Tapi sebetulnya di bawah cesium masih ada francium ya. Jadi francium sebetulnya paling gede dari segi atomic radius daripada cesium. Nah, kalian bisa lihat kan kalau ini tuh kalau dari segi periode tuh paling kecil itu gas mulia. Tapi sebetulnya ini tuh berkaitan erat sama apa ya namanya? Sama konfigurasi elektron. Contohnya begini, hidrogen tuh paling kecil. Hampir sama ya sebenarnya dengan helium ya. Ya, contohnya lithium deh. Kan lithium gede ya dibandingkan berilium. Paling gede lithium. Nah, sebetulnya itu tuh karena kulit luarnya itu dia tuh kayak longgar gitu loh. Dia tuh ingin ngelepas tapi masih deket gitu. Jadi dia tuh jatuh-jatuhnya jadinya ya kayak gini gitu. Jadi ini kakak kasih gambar ya misalnya kan lithium itu eh ini ya konfigurasinya kita tahu kan kalau konfigurasi dari lithium itu satu S2 satu satu sorry maksudnya maaf maaf, maaf kakak salah tulis. Oke, makanya kayak ada aneh di dua S1. Oke, jadi ini ya konfigurasi bentarnya ya. Jadi kan kalau misalnya kita gambar itu anggap ini itu yang ini tuh kakak bikin lingkaran kecil gitu. Ini anggaplah ini inti atomnya yang berisi neutron sama proton. Nah, ini elektronnya di sini. Ini yang pertama. Nah, ini kan ada, maaf ini kakak gambarnya nggak bulat ya. Nah, ini ada terisi dua elektron. Dan ini terisi, maaf, gede banget jadinya. Oke, ntar ya. Ini, aduh, susah juga gambar lingkaran ini. Oke, jadi ini begini ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian bandingin lithium dengan helium dulu. Nah, kalau helium itu kan cuma satu S2 ya. Jadi otomatis nih kayak gini bentuknya. Jadi ini anggaplah ini inti atomnya. Lalu ini luarnya itu terdiri atas ini satu elektronnya maksudnya. Duh, susah banget. Oke, jadi begini. Ini dua elektron. Ini kegedean ya gagal gambarnya. Jangan gede gini ya kalau misalnya digambar. Karena nggak harus segede ini. Cuman kakak susah kontrol gambarnya. Susah gambar di laptop. Nah, jadi kalian bisa lihat kan.
Kalau lithium tuh lebih gede dari helium, kenapa? Karena dia tuh punya lingkaran ininya lebih banyak. Dia punya satu subkulit luar lagi. Levelnya ini kan, level 2-nya ini. Jadi otomatis lebih gede. Dia udah keluar satu kulit daripada si helium. Nah, begitu ya. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa lithium tuh harus lebih gede daripada berilium? Padahal berilium kan, kalau berilium kan kayak gini. Itu dua. Lalu diikuti dengan boron, dia jadi kayak gini. Kalau boron, tambah satu lagi. Kalau boron di sini, tambah lagi di sini karbon. Nitrogen, tambah lagi. Oksigen, tambah lagi. Dan di sini ada fluor. Dan paling stabil neon. Nah, begini ya. Tapi kenapa neon paling kecil? Nah, sebetulnya kalau menurut kakak ya, itu gampang ingatnya. Sebetulnya cara ingatnya itu karena kalian mikirnya gini. Karena litium itu kan dia cuma satu elektron. Nah, kalian jangan berasumsi karena dia punya satu elektron di paling luar, itu dia yang paling kecil bentuknya. Enggak, salah. Karena kenapa? Karena sebetulnya kita ngelihat kestabilannya juga. Kalau menurut kakak di atomic radius ini kita tuh juga belum pertimbangkan kestabilannya. Makanya dia yang paling itu paling nggak stabil kan. Maksudnya bukan paling nggak stabil ya, paling ingin melepas elektron deh. Kalian harus ingatnya yang paling ingin melepas elektron itu kelompok mana? Yang paling kiri kan. Yang paling kiri itu kelompok apa? Kelompok logam alkali. Nah, jadi dia tuh ingin melepas banget. Jadi satu elektron tuh kayak udah pengen keluar banget. Jadi otomatis itu tuh bikin em, dia tuh jadinya gede bentuknya. Nah, sedangkan neon itu padahal paling banyak kan elektronnya ada 8, tapi kenapa dia bentuknya paling kecil? Kalau dibandingkan sama satu periode ini, satu periode ini periode 2 ya namanya, kalau nggak salah. Ya periode 2 nih. Dia tuh yang paling kecil. Bentar ya. Nah, iya periode. Jadi periode 2 tuh dan seterusnya sama periode bawah juga. Pasti kalau kalian perhatikan itu logam bukan logam lagi. Maksudnya gas mulia tuh pasti paling kecil dan logam alkali yang paling gede. Nah, itu karena pengaruh ini juga kestabilannya karena dia tuh stabil seperti neon nih. Dia tuh jadi compact gitu. Dia tuh jadinya makin dekat ke yang lingkaran sebelumnya. Jadi dia tuh kecil bentuknya. Sedangkan ini tuh karena dia ingin melepas terus ingin kabur ibaratnya ya, lingkaran paling luarnya jadi dia jadi gede bentuknya. Dan ya memang kalau misalnya kalian perhatiin dia makin bawah makin gede ya. Kenapa makin bawah makin gede? Makin periode bawah misalnya bandingin deh. Sama-sama misalnya gas mulia nih. Tapi antara periode satu dengan periode paling bawah ini, periode 6 pasti yang paling gede itu radon di sini kan dibandingkan yang di atas atasnya. Kenapa? Karena balik lagi konfigurasi elektronnya. Makin banyak konfigurasi elektronnya, makin banyak kulit-kulitnya. Nah, kulitnya itu yang bikin dia radius atomnya makin gede. Jadi intinya sebetulnya sih seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ambil pusing, ingat aja pokoknya. Kiri bawah paling gede, kanan atas paling kecil. Berarti gitu. Jadi itu aja sih. Kalau dari atomic radius jujur dikit banget. Materinya cuma gitu aja, konsepnya sama. Jadi itu lebih ke kestabilannya. Kalau itu tuh dia karena ingin melepas, tingkat ingin melepas elektronnya makin gede, itu makin mempengaruhi radius atomnya. Jadi dia makin gede. Karena dia itu kan kompak ya. Justru karena ini tuh kalau dibilang halogen ya misalnya. Halogen tuh justru karena dia kecil gitu, kecil lagi. Maksudnya kenapa dia bisa kecil ya? Padahal kan mau dibilang dia juga nggak stabil. Iya, tapi karena dia tuh kan justru ingin menarik elektron. Dia punya keinginan menariknya kuat daripada melepas. Karena dia menarik itu otomatis dia memperkecil bentuknya sendiri. Dia makin dekat jadinya gitu ke sumber atomnya, ke inti atomnya, makin dekat. Tapi kalau ini berhubung dia ingin menjauh terus, alias dia mau kabur, jadi dia jadi gede gitu. Jadi jaraknya tuh jauh. Jadi dia makanya gede ini ya. Seperti itu. Jadi ini kan yang untuk ini ya. Ini sebentar ya, ini kakak cari. Kalau misalnya yang ada gambarnya gitu, ada nggak ya? Sebentar ya, kakak cari dulu. Jadi biar ada gambarannya gitu loh. Hmm, ada nggak ya yang maksudnya pakai gambar sebentar ya, ini kakak cari dulu. Nah, ini kakak punya satu gambar, jadi kan punya bayangan maksud kakak tuh gimana. Ini kakak baru nyari lagi. Oke, jadi sebentar ya, ini kakak cari dulu. Oke, ini kakak share screen lagi ya. Oke, jadi kalian paham, jadi kalau itu kan mungkin bingung nggak ada bayangan. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan, padahal dari segi jumlah elektron, itu lebih banyak
natrium daripada si klorida ini. Tapi kenapa klorida lebih kecil? Nah, itu dia karena kita bisa lihat di sini, dia tuh less attraction, outer electron pull in less. Jadi dia tuh lebih ke pengen keluar gitu loh. Karena ini pengen kabur, elektron terkeluarnya ini. Yang paling keluarnya pengen kabur. Jadi dia tuh attractionnya itu tarik menariknya tuh kurang. Jadi dia longgar. Karena dia longgar, jadi dia lebih besar. Jadi bukannya karena dia punya elektron lebih banyak ya. Jadi itu namanya salah. Jadi, nah kalau antar periode itu kita ngeliat attractionnya. Kecuali buat makin bawah. Kalau makin bawah betul kita ngeliat berapa banyak elektronnya. Nah, ini kan klorida itu dia punya kecenderungan narik elektron. Jadi otomatis dia tarik menariknya juga lebih kuat. Dia karena tarik menariknya kuat, jadi otomatis ini kulit telurnya makin dekat. Dia mendekatkan gitu. Mendekatkan jadinya dia juga radiusnya lebih kecil gitu kalau dibandingkan dengan natrium. Ini karena satu periode ya. Satu periode kayak gitu ya sistemnya. Oke. Ini aduh, ini kayaknya kakak bikin kalian bingung nggak? Oke, jadi ini ada yang mau tanyain nggak? Nggak apa-apa, tanyain aja. Nanti kakak akan berusaha jawab gitu kalau misalnya ada yang nanya. Karena kakak bingung juga. Kalau misalnya ngomong sendiri, ya udah jadi kalau misalnya ada yang bingung, mau tanya, tanya aja. Misalnya kok begini, yang mana gitu. Atau misalnya kalian mau nanya spesifik itu, tanyain aja. Oke, kakak kasih waktu, misalnya bagi yang mau nanya. Oke, sambil nunggu yang nanya, kakak jelasin lagi ya. Jadi, kesimpulannya itu sebetulnya ada dua faktor penentu dari atomic radius ini. Ini sebenarnya mudah banget. Yang paling mudah di atas semuanya, karena nanti itu bakal lebih bingung nih di atas itu jujur menurut kakak yang paling bingung tuh nanti. Tapi nggak apa-apa, kita nggak akan bahas minggu ini, bahas minggu depan lagi. Nah, itu ada dua faktor penentunya. Kalau kita ngeliatnya dari atas ke bawah, itu ditentukan oleh em, namanya konfigurasi elektronnya. Semakin banyak elektron yang dimiliki itu, dia otomatis makin besar. Itu kalau dari atas ke bawah ya. Makanya itulah sebabnya kenapa yang atas tuh kecil, atomic atomic radius atomiknya itu, nah yang bawah itu gede. Karena itu dipengaruhi oleh konfigurasi elektronnya. Itu kalau dari atas ke bawah. Tapi kalau dari kiri ke kanan, yang kanan tuh pasti lebih kecil, paling kecil dibandingkan yang paling kiri. Nah itu kenapa? Itu karena disebabkan oleh bukan konfigurasi elektronnya ya, tapi tarik menarik kemampuan tarik menariknya gitu. Itu kalau tarik menariknya dan tarik menarik itu apa gitu? Itu tuh kita ngelihat ini ya apa sih namanya sifat dari atom itu? Dia tuh lebih suka, maksudnya menarik elektron, dia tuh haus akan elektron, atau dia tuh justru pengen ngebuang elektron tuh, gitu maksudnya. Karena kalau kita perhatiin, pasti yang logam ini tuh cenderung dia pengen ngebuang kan. Nah, maksudnya itu mau stabil dia mau ngebuang elektron terluarnya gitu. Jadi otomatis tarik menariknya kurang dong. Justru malah tolak menolak gitu. Jadi dia gede. Dia punya gap jarak yang cukup besar. Jadi otomatis itu mempengaruhi ke radiusnya juga jadi gede. Nah, sedangkan kalau yang ini, yang paling ujung itu dia paling stabil. Dia stabil itu dia tarik menarik jadinya gitu antara intinya itu sama yang elektron-elektron luarnya gitu. Jadi tarik menariknya kuat, otomatis dia merapat elektronnya itu dia merapat antara suku kulit yang satu dengan yang lainnya dia merapat. Jadinya dia tuh punya diameter atau radius yang kecil gitu jadinya. Oke, jadi itu ya kakak udah clear. Jadi ada dua faktor utamanya. Tergantung kalian lihatnya dari kiri kanan atau atas ke bawah. Tapi intinya itu penyebab atomic radius itu besar atau kecil. Jadi untuk sementara ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini kita masih ada beberapa waktu lagi. Mungkin kakak akan bahas ini em, mungkin energi ya. Oke, mungkin nanti kakak lihat dulu. Mungkin nanti elektronegatif lagi. Karena kalian udah ini ya, elektronegatif. Oke, jadi kalau untuk atomic radiusnya apakah ada yang ingin tanyakan? Kakak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Misalnya ada yang mau nanya. Jadi boleh langsung tanya aja. Oke, jadi kalau bisa bingung tanyain aja. Tanya di chat box juga boleh.
Oke, jadi ini nggak ada pertanyaan ya, nggak ada pertanyaan. Berarti kalian semua sudah paham belum? Udah ngerti ya berarti ya? Oke, tapi nggak apa nanti mungkin kalau misalnya, Ya, oke, udah paham berarti ya. Oke. Jadi tapi kalau misalnya ada yang bingung lagi, tapi baru kepikiran nanya, minggu depan misalnya kalian mau nanya lagi pun nggak apa-apa kok. Karena kita masih di materi yang sama juga. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih mau nanya. Oke, siapa tahu misalnya sekarang mau kepikiran nanti tiba-tiba kepikiran lagi gitu nggak apa-apa. Nah, jadi ini atomic radius. Oke, jadi ya, sebetulnya ini saling berkaitan sebetulnya. Jadi kalau kita pas satu tuh gampang. Nah, ini ada hubungannya juga dengan ionisasi energi sebenarnya. Nah, tapi ya pada jauh ya. Tapi masih tersangkut paut. Jadi ionisasi energi itu kemampuan suatu atom itu untuk membentuk ion. Ya itu aja sesuai namanya, ionisasi energi. Nah, itu kan bisa lihat kan, ini lithium, ini magnesium. Jadi, sebetulnya sederhana aja. Ini ya. Jadi ionisasi energi itu biasanya lebih ke buat metal yang di sebelah kiri. Karena ionisasi energi itu untuk apa? Untuk membentuk ion positif, bukan ion negatif ya. Jadi jangan salah. Jadi membentuk suatu ion tuh intinya kemampuan suatu atom tuh untuk melepaskan elektronnya, bentuk ion positif, bukan negatif. Jadi yang perlu diperhatiin itu lebih ke metal. Makanya ada ionisasi energi satu, dua. Kalau misalnya kalian bilang halogen, nah halogen tuh kalian perlu ingat itu haus akan elektron. Ya, dia tuh intinya lebih ke menarik elektron, bukan melepaskan elektron. Jadi kalau misalnya kalian tuh ingin melepaskan elektron dari fluor misalnya atau dari klorida, dari apa namanya halogen, kelompok halogen, wah itu bakal membutuhkan energi yang sangat-sangat banyak dan susah. Nah, jadi abaikan aja yang halogen. Nah, itu ya sebabnya. Karena kenapa itu metal? Karena kita sendiri juga tahu kalau metal itu seperti litium, seperti magnesium misalnya gitu. Maksudnya litium itu kan dari kelompok alkali ya, logam alkali. Nah, dia tuh punya satu elektron lebih dan dia tuh justru mudah sekali mau ngelepasnya. Makanya dia bentuk ion positif dan ini satu elektronnya dibuang ibaratnya. Ionisasi energi cuma 520 kan. Nah, ini masuk kecil. Kenapa? Karena dia tuh memang punya kecenderungan buat melepas. Coba kita bandingkan dengan magnesium yang membutuhkan dua kali ionisasi. Karena dia kan alkali tanah. Jadi dia tuh punya dua elektron lebih. Nah, kita lihat ya. Jadi ionisasi energi pertama, dia sudah mulai positif, tapi masih ada satu elektron lebih. Dia baru berhasil melepaskan satu elektron. Nah, ini aja udah dilihat nih. Energinya itu, maksudnya total energinya itu udah 738. Lebih banyak kan daripada lithium hanya 500-an tadi. Nah, ini buat melepaskan yang kedua ini, itu jauh lebih gede lagi. Butuh 1451 energi absorbnya. Maksudnya energi yang didapat dia itu 1451. Energi absorbnya itu 1000, udah 1000. Sedangkan tadi itu hanya 500. Nah, berarti kesimpulannya itu gampang banget. Kalau kalian lihat tabel periodic, bukan tabel periodic yang ini. Nah, ini atomic radius kalian bisa lihat di sini. Ini elektronegativitas ya mana dia? Ini dia ionisasi energi. Semakin semakin dia ke kanan dan semakin di atas, itu dia pasti ionisasi energinya itu makin gede, alias makin susah buat melepaskan elektron. Makanya kayak udah jelas ya kalau gas mulia kan dia stabil ya. Nah itu pasti kalau mau dilepas elektronnya susah sekali dan butuh energi yang sangat banyak. Kenapa? Karena dia udah stabil, jadi mau melepasnya susah. Nah sedangkan yang metal tuh memang sudah mau dilepas dia, memang dia boleh dikatakan udah gak mau, jadi mau dilepas gampang. Nggak butuh energi yang banyak gitu. Jadi makin banyak elektron valensinya, makin itu kan satu ya. Kalau misalnya dia dua atau tiga, kalau misalnya ionisasi energi dua, dia akan butuh energi lebih banyak daripada satu. Dan begitu juga kalau ionisasi energi tahap tiga, pasti energi yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang tahap dua. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tanya halogen ada nggak? Ya mungkin ada ionisasi energi buat halogen, tapi kakak nggak pernah nemu soalnya. Jadi biasanya kebanyakan tentang logam. Logam transisi ada. Ada juga ionisasi energi tahap 3, ada 4 juga kalau nggak salah ada. Tapi kalau halogen nggak ada ya, karena biasanya dia lebih ke menerima, bukan melepas. Jadi intinya ionisasi energi itu kemampuan satu atom untuk melepas elektronnya, gitu. Jadi otomatis yang paling kecil itu yang di sebelah kiri dong. Dan yang paling atas, dia udah yang atom paling kecil dan dia di sebelah kiri, lithium. Jadi ya butuh energi yang paling kecil, gitu ya. Jadi kalau untuk ionisasi energi sih sederhana gitu doang. Nah, kalau misalnya, nah ini kakak mau menekankan lagi, ini kan satu aja. Makanya jadi
Dia melepas satu, udah dia mendapatkan yang jadi ion positif si lithium ini, dan ini elektronnya dilepas dia gitu. Nah, kalau misalnya itu second ionization energy itu, kalian kalau misalnya soal kayak gini ya, ini kalian nggak boleh ya langsung melepas dua-duanya. Nggak, dia bertahap. Jadi kalau ionizasi energi itu dia melepaskan elektronnya bertahap ya. Nggak bisa langsung dua-duanya dilepas lalu langsung jadi kayak gini. Nggak boleh. Itu nggak sah ya. Harus salah satu. Jadi kan ada dua. Nah, ini dilepas satu. Jadi dia masih punya satu nih. Berarti kan magnesium tuh ada 12 ya elektronnya. Nah, berarti ini 11 dulu nih. Nah, itu pas satu elektron. Jadi 11 dulu sekarang. Nah, pas sudah 11 nih baru dikurangin lagi si elektronnya. Jadi dia 10. Nah, sekarang gitu. Jadi dia bertahap ya. Nah, kalian perlu ingat. Nah, kalau tiga gimana? Ya udah dia bertahap. Misalnya aluminium nih. Masih satu lagi. Nah, dia bertahap di satu lagi. Berarti tambah proses satu lagi. Jadi the third ionization energy gitu. Jadi ya, dia bertahap ya. Jadi gitu. Nggak boleh langsung tiga-tiganya langsung dua-duanya dilepas semua. Nggak boleh. Jadi langsung harus satu. Oke, jadi untuk ionisasi energi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini mungkin materi terakhir. Ini kakak rencananya kalau untuk elektronegativitas sama elektron affinity ini buat minggu depan. Kenapa? Karena dia nyambung. Karena kalau misalnya kakak sekarang bakal tanggung. Jadi sampai sini aja. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri kelasnya? Ini kakak kasih waktu masih lama. Jadi kalau misalnya mau nanya, nanya aja. Ya, apakah kakak ngomongnya kecepatan jadi masih ada bingung gitu? Tadi kakak maksudnya gimana? Ya mau nanya tanya aja nggak apa-apa. Atau misalnya mau jelasin ulang pun nggak apa-apa. Kalian tinggal bilang aja. Mau di kolom chat ngomongnya juga nggak apa-apa. Oke, kakak kasih waktu 2 menit. Misalnya kalau ada yang mau nanya tentang semua materinya boleh dari yang logam tadi, energi ionisasi sampai yang atomic radius. Misalnya mau tanya tanya aja sekarang. Mumpung kita ada waktu. Nanti minggu depan kakak akan tanyakan ya. Maksudnya awal mulanya kakak akan kasih quiz. Nanti kakak kasih tabel PPT kan dia akan tanyakan gitu. Misalnya apakah ini logam misalnya gitu. Nanti kalau dibandingkan atom ini dengan yang ini, atom radiusnya lebih besar yang mana itu tiba kakak tanyain ya untuk minggu depan. Jadi kalian prepare masing-masing aja. Jadi makanya jadi kalau ada pertanyaan bingung tanya dari sekarang gitu. Oke, berarti nggak ada yang nanya, berarti udah oke semua ya berarti ya untuk materi kali ini. Oke, kalau misalnya kalian nggak ada yang tanya, kita bisa akhiri lebih cepat 5 menit ya. Oke, jadi ini karena kalian nggak ada yang nanya, kakak stop sharing. Oke, ini kakak stop sharing aja. Oke, jadi itu aja untuk materi kali ini. Nanti kita akan lanjutin lagi, masih tabel tren periodek. Kita minggu depan em, kakak akan kuis kalian. Tapi nggak kuis pakai Google Form itu, tenang aja langsung lisan. Nah, tentang materi yang ini. Nanti mau lanjutin juga. Jadi itu aja untuk materi yang kali ini. Semoga
manfaat bagi kalian. Dan kalau misalnya kalian yang mau tanyain, boleh tanyain minggu depan nanti pas pertemuannya, boleh tanyain ya. Oke, jadi itu aja dari kakak hari ini. Oke, terima kasih sudah menghadiri kelas hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Oke, dadah semuanya.